Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berbicara mengenai kehidupan nih guys, kita semua sudah tahu bahwa kehidupan ini hanya bersifat sementara. Kehidupan kita tidak akan berjalan abadi guys, ataupun berjalan selamanya. Semua yang hidup pasti akan mengalami fase yang dinamakan kematian. Begitupun juga dengan dunia yang kita singgahi ini guys. Dunia kita ini juga tidak bersifat abadi. Dia akan menemui fase ataupun titik di mana dunia ini akan benar-benar hancur dan musnah guys. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa fase tersebut sering dikatakan dengan hari akhir ataupun hari kiamat. Di dalam Al-Quran juga sudah dikatakan bahwa hari kiamat ataupun hari akhir itu sendiri bukan suatu hal yang tabu guys. Hari kiamat itu akan benar-benar nyata adanya dan terjadi di dunia ini. Pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan dan juga menjelaskan sedikit tentang hari kiamat itu sendiri guys, dan juga bagaimana tanda-tanda hari kiamat itu dan fungsinya apa sih kita mengimani dan juga mengetahui tentang hari kiamat itu. Mari kita simak berikut ini. Pengertian hari kiamat. Mungkin kita sudah mengetahui semua ya guys, secara umum, secara garis besar pengertian hari kiamat itu. Hari kiamat adalah hari di mana dunia ini akan mengalami fase kehancuran dan kemusnahan. Dunia dan beserta isinya, baik itu makhluk hidup, manusia, hewan, maupun alam semesta ini berupa gunung dan lautan. Kemudian pengertian hari kiamat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama dari segi bahasa atau etimologi, kemudian yang kedua dari segi istilah atau terminologi. Hari kiamat ini berasal dari kata bahasa Arab, yaitu koma yakumu qayyiman, yang berarti berdiri, berhenti, atau berada di tengah. Kiamat diartikan sebagai kebangkitan dari kematian, yaitu dihidupkannya semua manusia setelah kematiannya. Hari kiamat berarti hari atau saat terjadinya kebangkitan manusia dari alam kuburnya. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, kiamat didefinisikan dalam berbagai rumusan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam Ensiklopedia Islam disebutkan kiamat adalah hari akhir atau saat penghabisan dari hari-hari di dunia. Hari tersebut ditandai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Kemudian bumi bergoyang mengeluarkan segala isinya, lalu lenyap dan diganti dengan bumi yang lain. Para ulama juga mendefinisikan tentang hari kiamat ini guys. Salah satunya adalah Sayyid Sobik. Dalam bukunya yang berjudul Al-Aqaid Al-Islamiyah, beliau mengatakan hari kiamat adalah suatu keadaan yang didahului dengan musnahnya alam semesta. Saat itu seluruh makhluk yang masih hidup akan mati. Bumi pun akan berganti, namun bukan bumi dan langit yang ada sekarang. Jadi ketika bumi hancur, kita akan mendapatkan kehidupan yang baru guys, yaitu kehidupan di alam akhirat. Kemudian di dalam Al-Quran pun banyak dalil yang menceritakan dan menerangkan tentang hari kiamat ini guys. Salah satunya adalah surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunun nasu kal-farashil mabthun. وتكون الجبال
كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Berikut tanda-tanda besar hari kiamat. Yang pertama adalah munculnya asap. Hal ini termaktub di dalam Quran surat Ad-Duhan ayat 10-11. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Keluarnya ad-dabbah atau binatang yang dapat berbicara. Hal ini termaktub dalam surat An-Naml ayat 82. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Muslim meriwayatkan dari Husaifah bin Usaid radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tidaklah tegak hari kiamat hingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya, yaitu Dajjal, kabut, ad-dabbah, terbitnya matahari dari arah barat, turunnya Isa bin Maryam Shallallahu alaihi wasallam." Keluarnya Dajjal. Diriwayatkan dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan perkara Dajjal pada satu hari. Beliau merendahkan dan kadang mengeraskan suaranya hingga kami menyangka ia ada di pojok kebun. Beliau Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Selain Dajjal lebih aku takutkan menimpa kalian, karena jika Dajjal keluar dan aku masih ada di antara kalian, niscaya aku akan menjadi pelindung kalian. Jika dia keluar ketika aku telah tiada, maka setiap muslim akan menjadi pembela dirinya sendiri. Allah yang akan menjaminku membela setiap muslim. Ia adalah seorang pemuda yang sangat keriting, matanya tidak ada cahayanya. Aku mengira dia mirip dengan Abdul Uzza bin Qatan. Barang siapa di antara kalian mendapatinya, bacalah awal surat Al-Kahfi. Dia akan keluar dari jalan antara Syam dan Irak, berjalan ke kiri dan ke kanan. Wahai hamba-hamba Allah, istiqomahlah." Hadis riwayat Muslim. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Riwayat Imam Muslim disebutkan kisah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Di antara kisahnya adalah ketika Dajjal dalam keadaan demikian, lantas Allah menurunkan Al-Masih Ibnu Maryam. Ia akan turun di menara putih di bagian timur kota Damaskus, mengenakan pakaian berwarna kuning kunyit dan meletakkan kedua telapak tangannya pada sayap kedua malaikat yang membawanya turun. Jika dia menundukkan kepalanya, maka air akan menetes dari kepalanya. Dan jika dia menengadahkan, maka jatuh dari kepalanya butiran-butiran laksana. Tidaklah ada seorang kafir yang mencium aroma nafasnya, melainkan pasti akan mati. Dan aroma nafasnya tersebar sejauh pandangan matanya. Nabi Isa akan memburu Dajjal sampai beliau menemukannya di daerah Babulut, lalu beliau membunuhnya. Keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim di dalam firman Allah SWT, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj,
dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Quran Surat Al-Kahfi ayat 94. Pemirsa, demikian tadi adalah pembahasan dari hari kiamat mengenai tentang beberapa informasi pengertian baik berupa tanda-tanda hari kiamat. Dengan hasanah itulah kita bisa mengambil peringatan untuk diri kita sendiri agar kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat itu. Karena hari kiamat itu adalah suatu hal yang benar-benar akan terjadi di muka bumi. Namun kita harus tetap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak akan sekalipun dipertemukan dengan yang namanya hari kiamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.